Dia ini kan dikontrak secara permanen, artinya bukan sebagai caretaker manager tapi sebagai manager, itu mulai 2019 sampai 2022, which is itu kan 3 tahun ya, 3 tahun 3 bulan lebih tepatnya ya. Nah, sekarang ini dikabarkan Ole Gunnar ini mendapatkan perpanjangan kontrak setahun ya. Artinya nanti kalau diperpanjang setahun, maka dia ini akan berakhir di 2023, bukan 2022 ya. Which is sebenarnya sih ini kan merupakan kabar bagus ya, bukan cuman bagi Ole Gunnar Solskjaer, tapi bagi beberapa bagi fans Manchester United ya, dan terutamanya salah satunya adalah gua sendiri ya, karena gua juga melihat sosok Ole Gunnar Solskjaer ini adalah sosok yang tepat ya untuk menangani Manchester United saat ini. Kenapa? Karena kita ini kan pernah dilatih oleh beberapa manajer dengan resume atau CV yang bagus ya, pelatih-pelatih kelas dunia. Sebut saja Jose Mourinho, Louis van Gaal, bahkan sosok David Moyes yang cukup fenomenal berhasil menangani Everton ya. Cukup gemilang di Everton dan ditunjuk langsung oleh Sir Alex Ferguson pun juga sempat ya menangani Manchester United ya, pun sempat juga dilatih sementara oleh legenda klub macam Ryan Giggs ya. Cuman kan pada saat itu memang kalau kita bilang soal masalah trofi ya, baik itu dari Louis van Gaal atau Jose Mourinho ini kan berhasil mempersembahkan trofi ya. Tapi ini yang belum berhasil untuk diberikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, dan ini sering sekali dianggap sebagai sisi negatif lah katakanlah dari Ole Gunnar Solskjaer ya. Kalau menurut gua, kalau dari sisi strategi dan permainan itu masih debatable ya, karena kalau kita bandingkan permainan Manchester United sekarang dibandingkan dengan zamannya Louis van Gaal atau Jose Mourinho, yaitu semua orang punya pendapat subjektif masing-masing, dan gue nggak akan berbicara ke arah sana ya. Tapi yang ingin gue bicarakan adalah dari sisi selain trofi ya, karena memang Manchester United di tangan Ole Gunnar Solskjaer sampai saat ini belum mampu mempersembahkan trofi ya. Cuman kita lihat ada beberapa progres yang bisa yang diraih oleh Ole Gunnar dan kelihatan ya. Salah satunya adalah development pemain ya. Ini kan tidak bisa dipungkiri ya. Kalau kita bilang katakanlah dari lini belakang ya, Harry Maguire ini kan datang bukan atas keinginan, atau ini kan sebenarnya pemain yang diincar oleh Jose Mourinho, tapi datangnya di zaman Ole Gunnar ya, dan dia mampu so far ya menurut gua memaksimalkan potensi Harry Maguire, walaupun masih belum mencapai permainan terbaiknya, bisa dikatakan begitu ya, bagi sosok Harry Maguire ya. Walaupun sempat di awal-awal kompetisi itu kan banyak melakukan blunder, kesalahan, tapi perlahan ini ya menurut gua tidak bisa dipinggirkan ya. Pasti faktor seorang Ole Gunnar Solskjaer ini ada di sana. Pun juga progres dari Luke Shaw ya, dengan berhasil mendatangkannya Alex Telles, itu kan juga merupakan strategi dari Ole Gunnar bagaimana memperbaiki performa Luke Shaw untuk memperbaiki juga performa lini sebelah kiri untuk Manchester United ya. Kita juga tidak bisa meninggalkan seorang Fred ya, dimana Fred ini ketika zamannya Jose Mourinho ini kan seperti pemain tidak jelas lah katakanlah, tapi di tangan Ole Gunnar ini kan bisa dirubah menjelma menjadi sosok sentral, bisa dikatakan bagi tim ini ya, Manchester United ya. Kita juga bisa melihat bagaimana talenta-talenta lain kayak Daniel James, Mason Greenwood, Scott McTominay yang semakin berkembang di tangan Ole Gunnar ya. Dan Ole Gunnar ini kan terkenal juga cukup baik dalam menjaga dressing room, cukup baik dalam melakukan komunikasi terhadap pemain ya. Dan pelan-pelan ini kan kalau kita lihat ya, dari zamannya Ole Gunnar masuk ini kan dia pelan-pelan juga melakukan revolusi lah ya katakanlah terhadap tim ya. Jadi beberapa pemain itu yang menurut dia ya sudah tidak cocok lagi dengan tim, tidak bisa masuk skema, atau ya katakanlah tidak bisa lagi memperkuat, pelan-pelan dijauhkan, bukan dijauhkan ya, dikeluarkan lah dari tim ya, dengan maksud gua dengan cara yang baik-baik lah katakanlah ya. Ya Ashley Young, Romelu Lukaku kita bisa bilang ya, Alexis Sanchez berhasil akhirnya dipindahkan ke Inter Milan. Pemain-pemain macam kayak Marcus Rojo itu juga akhirnya keluar, Chris Smalling jangan lupa ya.
Dan sekarang pun juga contoh kayak dia meminjamkan Jesse Lingard ya. Maksud gue apa? Maksud gue adalah Ole Gunnar ini juga melakukan yaitu tadi ya, perubahan di tim itu sendiri, di mana untuk mengarah ke arah yang lebih baik sesuai dengan skema dan roadmap yang ada dari Ole Gunnar Solskjaer itu sendiri ya. Ole Gunnar Solskjaer sendiri dalam musim ini kan belum semua keinginannya terpenuhi ya dari manajemen ya. Pernah gue sharing di Twitter itu kan ada 5 list kalau nggak salah pemain yang dimaui oleh Ole Gunnar, tapi hanya satu yang tepat yang datang, yaitu adalah Alex Telles. Dan Alex Telles ini adalah dari peringkat 1 sampai peringkat 5, dia ini adalah peringkat kelima ya. Gue masih menunggu development yang akan dilakukan untuk seorang Donny van de Beek, karena ya gue sih percaya Donny van de Beek itu pemain bagus ya, cuman ya butuh waktu lah ya. Anyway, ada sisi development, ada sisi revolusi di tim yang dilakukan, yang belum lagi nih dia menarik orang-orang yang dianggap mampu bekerja sama dengan dia dengan baik ya. Dan bukan itu saja, orang-orang yang juga mengenal kultur, mengenal apa itu Manchester United ya. Darren Fletcher ditarik, lalu kita bisa lihat tim kepelatihan Manchester United itu diisi dengan orang-orang yang mayoritas dari dalam Manchester United sendiri ya. Pelan-pelan ini dia ingin mengembalikan marwah klub Manchester United, dan ini menurut gue sesuatu yang patut diapresiasi dari sisi Ole Gunnar Solskjaer, di mana ini kalau gue lihat tidak dilakukan oleh 3 pelatih sebelumnya ya, baik itu David Moyes yang justru merombak semuanya, Louis van Gaal berusaha untuk merombak banyak hal juga, Jose Mourinho pun demikian. Jose Mourinho mungkin agak tidak sefrontal 2 pelatih sebelumnya, tapi tetap saja ya dia lebih mengutamakan filosofi dirinya dia sendiri daripada filosofi klub itu sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut gue lagi-lagi ya, ini merupakan sisi positif dari Ole Gunnar Solskjaer. Nah, gue secara pribadi melihat tapi ada yang aneh ya dari perpanjangan kontrak ini ya. Kenapa diperpanjang hanya 1 tahun? Diperhatikan gak tuh kira-kira? Hanya diperpanjang 1 tahun ya. Nah, kenapa ini kok aneh? Karena kan di dalam dunia sepak bola ya, baik itu pelatih maupun pemain, 1 tahun itu memperpanjang 1 tahun itu bukan hal yang aneh sebenarnya. Kalau di Liga Indonesia itu kan biasa ya, pemain pelatih di kontrak itu per musim ya, setahun. Tapi kalau kita lihat sepak bola Eropa itu kan cukup jarang ya. Biasanya sih dimulai dari 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun ya. Bukannya tidak ada, ya ada juga yang cuma 1 tahun ataupun setengah tahun pun ada ya. Tapi menurut gue tuh itu termasuk cukup jarang deh. Dan khusus untuk Manchester United, kita pun juga tidak sering gitu ya, terlepas dari sisi dari Sir Alex ini kan tidak ada pelatih yang mendapatkan perpanjangan lah, katakanlah seperti itu, perpanjangan dalam tempo yang tidak panjang begitu ya. Ada beberapa kemungkinan sih gue pikir ya. Mungkin satu, manajemen ini belajar dari kasus Louis van Gaal ataupun juga Jose Mourinho ya, dimana mereka ini kan ketika dipecat itu meninggalkan sisa kontrak yang lumayan cukup panjang ya, dan ini berbuntut Manchester United harus membayar kompensasi yang cukup besar ya kepada keduanya. Kalau tidak salah, yang gue tahu pasti itu adalah Louis van Gaal ya. Itu kompensasinya cukup besar sekali. Dan itu pertama. Yang kedua, ya gue melihat ada ketidakpercayaan atau belum percayanya manajemen 100% kepada Ole Gunnar Solskjaer ya. Dan kalau gue ngelihat sih ini bisa jadi ini ya mereka belum percaya. Kenapa? Karena dari sisi bisnis gue nggak ngerti manajemen ini ngerti bola beneran apa enggak ya. Karena kalau tidak ngerti bola, pasti yang akan dilihat ini hanya trofi ya. Itu kalau tidak ngerti bola ya. Dan bisa jadi ini yang mereka lihat gitu loh. Mereka ngelihat Ole Gunnar belum ada trofi, tapi Ole Gunnar ini katakanlah mendapatkan dia mendapat sisi positif ya. Banyak pendapat positif, banyak masukan positif. Fans pun melihat Ole Gunnar ini sosok positif gitu ya. Lalu pun juga kalau kita lihat dari torehan klub ini kan ada beberapa hal positif yang secara statistik bisa dilihat ya. Contohnya adalah rekor away Manchester United, contoh nih, yang setahun lebih tidak bisa masih belum terkalahkan, katakanlah seperti itu. Dan menurut gue kan ini hal-hal statistik
angka-angka yang lebih terlihat dari orang-orang yang tidak mengerti bola. Mungkin bisa jadi ini yang dijadikan pertimbangan kenapa kok kontraknya dikasih 1 tahun ya, bukannya langsung dihentikan saja tapi dikasih 1 tahun. Atau bisa jadi juga sebenarnya manajemen itu sudah tidak percaya lagi dengan Ole Gunnar Solskjaer ya. Tapi ada dua hal. Satu, bisa jadi Ole Gunnar ini memberikan presentasi atau pemaparan mengenai ya proyeknya dia, apa yang akan dilakukan, dan manajemen setuju, tapi mungkin win-win solutionnya adalah tidak diberikan kontrak jangka panjang tapi hanya 1 tahun nih untuk melihat bagaimana progres dari hal-hal yang dipaparkan oleh Ole Gunnar, bisa jadi. Atau kedua, ini pragmatis. Yang kedua ini pragmatisnya bagaimana? Ya sebenarnya manajemen ingin menghentikan di tahun 2022, tapi mereka melihat belum ada calon yang pantas untuk menggantikan Ole Gunnar. Jadi mereka memperpanjang 1 tahun lagi dengan harapan pada saat itu ada sosok pelatih yang tepat ya. Itu menurut gua sih pragmatis, dan ya bukan itu juga sih, bisa jadi ya, karena kan kalau kita bilang pelatih ya pastinya ada aja. Contoh kalau dia mau ganti Allegri contoh kan bisa aja, walaupun dari sisi gua atau sisi fans juga banyak melihat ya bisa jadi bukan sosok yang tepat ya. Tapi kan again ya, manajemen ini kan kalau gua ngelihat manajemen Manchester United ini bukan orang yang ngerti bola banget gitu loh. Jadi mungkin bukan itu alasannya, lebih kayak yang ya sebelumnya itu tadi ya, either mereka ini belum percaya 100% atau ya itu tadi masih diberikan kurang lebih ya kesempatan lah ya untuk Ole Gunnar ini ya memberikan hasil sesuai dengan apa yang dia paparkan kepada manajemen, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Kalau gua ngelihat sendiri sih di tangan Ole Gunnar ini gua ngelihat di Transfermarkt ya, dan gua termasuk kaget juga ternyata 3 pemain yang paling sering bermain di bawah Ole Gunnar ini adalah Marcus Rashford, Victor Lindelof, Anthony Martial, David De Gea, Harry Maguire, Fred Luke Shaw, Scott McTominay, Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka. Jadi ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 pemain, bahkan Bruno Fernandes pun tidak termasuk ya, karena mungkin kan Bruno Fernandes ini masuk bukan dari awal ya ketika Ole Gunnar ini melatih Manchester United ya. Tapi ya Marcus Rashford, Victor Lindelof, Anthony Martial ini 3 pemain yang paling sering dimainkan. Oleh karena itulah kadang gue berpendapat ya ini agak melenceng sedikit ya untuk Anthony Martial ini, mungkin sebenarnya dia ini masuk dalam rencananya Ole Gunnar Solskjaer nih. Sebenarnya bisa jadi ya, cuman ya we'll see lah. So itu tadi sepintas ya ngobrol-ngobrol ringan soal Ole Gunnar yang kabarnya akan mendapat perpanjangan kontrak 1 musim dari manajemen Manchester United ya. Lagi-lagi gue melihat ini sebenarnya hal yang aneh karena 1 musim, tapi gue harapkan ya paling tidak 2 tahun ke depan ini mudah-mudahan Ole Gunnar Solskjaer mampu memberikan setidaknya ya 1-2 piala lah ya untuk Manchester United. Karena gue pikir, gue masih berpikiran bahwasanya Ole Gunnar Solskjaer ini sosok yang tepat menangani klub ini dibandingkan manajer-manajer sebelumnya setelah Sir Alex Ferguson. Kalau suka bisa kasih like, kalau belum subscribe tolong subscribe. Thanks for watching, see you in next video. Wassalamualaikum.